Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 96 2019 065. Di sini saya akan membahas tentang keberatan dan banding pasal 25. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa kurang puas atas sesuatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak orang ketiga. Sedangkan banding adalah upaya dari permohonan banding untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan satu keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau 1 tahun pajak. Dalam pengajuan tersebut disebutkan jumlah pajak menurut perhitungan wajib pajak dan alasan keberatan. Keberatan diajukan paling lama 3 bulan sejak terbitnya SKP atau pemotongan pihak ketiga. Dalam wajib pajak, pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, tetapi juga bisa menolak atau bahkan menambah besarnya pajak. Menambah besarnya maksudnya itu terjadi apabila ditemukan data yang justru membuktikan bahwa wajib pajak membayar kurang. Dalam hal keberatan, wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Hervi Nadia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hervi Nadia Putri. Kali ini saya akan membahas pasal 26 UU KUP tentang jangka waktu keputusan keberatan pajak. Pasal 26 UU KUP terdiri atas 5 ayat. Ayat yang pertama menjelaskan tentang Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Ayat yang kedua, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan diterbitkan. Ayat yang ketiga, keputusan Dirjen Pajak terkait keberatan pajak dapat berupa pengabulan seluruhnya atau sebagian. Dirjen Pajak juga dapat menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ayat yang keempat mengharuskan wajib pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak. Ayat yang kelima, apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan dan Dirjen Pajak belum menerbitkan surat keberatan pajak, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Pihak Dirjen Pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak 12 bulan telah berakhir. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Adinda Bella Permatasari. Perkenalkan, nama saya Adinda Bella Permatasari dengan NIM 96 2019 057. Saya akan menjelaskan pasal 26A tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 /3/2007. Pertama, perlu diketahui sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak tersebut. Berikut tata cara pengajuan keberatan antara lain, wajib pajak mengajukan surat keberatan ke kantor layanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Bisa dilakukan secara langsung maupun melalui pos dan bukti pengiriman surat. Dalam pengajuan keberatan, wajib pajak diberikan hak untuk hadir memberikan keterangan terkait keberatannya. Namun apabila wajib pajak tidak hadir, proses keberatan tetap dapat dilaksanakan.
Berikut tata cara penyelesaian keberatan antara lain. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk 1. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi kepada wajib pajak terkait materi yang disengketakan. 2. Meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait materi yang disengketakan. 3. Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak. 4. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan informasi objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Wajib pajak yang memberikan bukti-bukti dokumen dalam proses keberatan tetapi tidak memberikannya dalam pemeriksaan, maka tidak dipertimbangkan dalam proses keberatannya, kecuali jika bukti itu belum diperoleh oleh wajib pajak dari pihak ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldia Safitri. Nama saya Aldia Sapitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasal 27 yang tertera dalam Undang-Undang KUP. Jadi, di ayat 1 itu berbunyi bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas SK keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Artinya, bahwa wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak apabila wajib pajak tersebut sudah memiliki SK keberatan. Kemudian, ayat kedua berbunyi bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian ayat ketiga itu berbunyi bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak SK keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan SK keberatan tersebut. Jadi, untuk mengajukan permohonan banding maka mengajukannya dilakukan dengan cara tertulis dengan memberikan alasan yang paling jelas. Kemudian ayat keempat itu dihapus. Ayat keempat A berbunyi bahwa apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, DJP wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK keberatan yang diterbitkan. Kemudian ayat kelima dihapus. Ayat kelima A berbunyi bahwa dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penertiban putusan banding. Jadi pada saat wajib pajak ini mengajukan banding, wajib pajak ini harus melunasi pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Ayat kelima B menjelaskan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan tidak termasuk sebagai hutang pajak. Ayat kelima C berbunyi bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terhutang sampai dengan putusan banding ini ditertibkan. Kemudian ayat kelima D menjelaskan bahwa dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak ini dikenai sanksi denda 100% dari jumlah pajak dan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian ayat ke-6 itu menjelaskan bahwa Badan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dalam pasal 23 ayat 2 diatur dengan undang-undang. Sekian dari saya, kemudian dijelaskan oleh Sari. Nama saya Saryani dengan NIM 96/2019-062. Saya akan menjelaskan mengenai pasal 27A tentang imbalan bunga yang diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang telah disetujui sebagian atau seluruhnya selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan akan dikembalikan beserta bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran, dan untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan SKP sampai dengan diterbitkannya SK keberatan, banding, atau peninjauan kembali. Imbalan bunga juga diberikan atas pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Untuk ketentuannya, SKPKB, SKPKBT, atau STP itu dihitung sejak tanggal pembayaran, dan untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak. Kemudian untuk imbalan bunga juga diberikan karena pembayaran lebih STP sehubung dengan diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebagai akibat dari adanya SK keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang telah dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Dan untuk tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pajak dan pemberian imbalan bunga diatur berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan PKM strip 195/PKM/03/2007. Sekian yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.